Gus Maksum tidak mempan di santet. Kalau berbicara soal santet, banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan. Hampir semua aliran ilmu santet dikenalnya, dan sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil, Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukannya karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemunkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet memang sudah pembawaan dari lahir, karena beliau masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo. Menurut pengakuannya, keturunan dari Kiai Hasan Besari meski tanpa mempelajari tirakat, namun sudah mempunyai kekebalan menghadapi santet. Dalam pengakuannya, sejak usia 8 tahun, saat masih tinggal di Kanigoro, ia sudah sering disantet orang. Bahkan hampir tiap bulan santet selalu mampir ke rumahnya. Namun hal itu dapat diatasinya tanpa menghadapi kesulitan yang berarti. Menurut beliau, santet yang ditunjukkan kepada beliau selalu mengenai binatang-binatang peliharaannya. Mengenai santet, Gus Maksum pernah diundang untuk menjadi narasumber dalam seminar tentang santet. Perihal diundangnya Gus Maksum karena sebelumnya ada orang yang mengikrarkan dirinya sebagai raja santet yang sanggup membunuh siapapun dalam waktu 1 detik. Pengakuan itu kemudian dilempar ke publik lewat pemasangan iklan di berbagai media massa, lokal maupun nasional. Konon konten saja hal itu membuat publik gempar, sehingga para mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Malang berinisiatif mengadakan seminar seputar permasalahan santet dan mengundang orang yang mengaku raja santet tersebut. Di samping tokoh-tokoh dan para ahli di berbagai bidang seperti pengobatan, psikologi, antropologi, dan sosiologi agama, dan lain-lain, Gus Maksum adalah tokoh yang dipilih mewakili ahli agama. Di samping memang beliau adalah seorang tokoh yang berkompeten dalam masalah ini. 2 bulan sebelum acara, pihak panitia sudah menghubungi Gus Maksum. Saat dihubungi, beliau mengajukan pertanyaan untuk memastikan kehadiran orang yang telah mengaku raja santet itu, karena beliau ingin melihat sejauh mana orang yang disebut oleh Gus Maksum telah takabur itu. Gus Maksum menegaskan kepada panitia, "Apakah orang itu juga diundang?" Jawab panitia, "Iya, dan dia sudah mengatakan siap untuk hadir." Selanjutnya 3 hari sebelum hari H, panitia datang lagi Gus Maksum. "Gimana? Apa dia berani datang?" Kembali Gus Maksum bertanya. "Berani, Gus," jawab mereka. "Bahkan sejak kemarin dia sudah menginap di sebuah hotel di Malang." Namun ketika acara seminar akan dimulai, raja santet tersebut berpura-pura mau membeli baju. Melihat gelagat ini, panitia menjadi ragu. Tapi panitia cerdik, saat raja santet mau berangkat, mereka menawarkan jasa, biarlah mereka yang akan membelikannya. Namun dia mengelak. "Saya mau beli baju sekalian mau berkunjung ke rumah teman," katanya. Melihat jawaban itu, panitia tidak bisa lagi menghalangi kepergiannya. Ternyata dugaan panitia benar. Si raja santet yang ditunggu-tunggu tidak juga kembali menampakkan batang hidungnya. Dan akhirnya acara tetap dilaksanakan meski tanpa dihadiri sang raja santet yang telah terbirit-birit melarikan diri. Orang yang mengaku raja santet itu memang terkesan selalu menghindar jika dipertemukan dengan Gus Maksum. Sehingga dalam acara seminar itu, Gus Maksum melakukan tantangan kepadanya. Beliau sebenarnya ingin sekali bertemu dengannya dan menguburkan sifat takabur itu. Kemudian dalam sesi dialog interaktif, ada seorang audien yang mengajukan pertanyaan kepada Gus Maksum perihal raja santet itu.
Kalau dia sudah berani memproklamirkan diri sebagai Raja Santet, mengapa Pak Kiai tidak berani menghadapinya demi amar ma'ruf nahi munkar? Pertanyaan itu beliau jawab dengan diplomatis. Negara kita ini negara hukum, tidak boleh sembarangan membunuh. Tapi kalau ada izin legal resmi dari negara, saya sanggup menangkapnya dengan cara mistis. Atau kalau dia berani menghadapi saya 1 lawan 1, silahkan kapan saja dan di mana saja akan saya hadapi. Demikian jawab Gus Maksum. Dalam peristiwa lain, pernah suatu kali Gus Maksum berkunjung ke Sumber Kepuh, suatu daerah di Banyuwangi yang dikenal sebagai basis dukun santet. Dalam pidatonya, Gus Maksum sempat menantang mereka yang mengaku dukun santet. Saudara-saudara tukang santet, silahkan Maksum disantet, tantangnya. Ternyata tantangan beliau benar direspon oleh orang yang tak senang. Terbukti ketika dalam perjalanan pulang ratusan bola api melesat menghampiri dan mengejar mobilnya. Tetapi dengan pertolongan Allah tidak ada satupun yang mempan. Tantangan senada juga beliau sampaikan ketika berada di daerah Rangkah, Pasuruan, yang juga terkenal dengan basis dukun santet. Namun dalam kesempatan tersebut tak satupun santet yang sanggup menghampirinya. Dan hal itu semakin meneguhkan bahwa santet bukanlah suatu yang perlu dibesar-besarkan. Sebagai seorang muslim tidak perlu khawatir dengan isu santet ini, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau telah murtad. Yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Menurut Gus Maksum, santet yang terkuat dan terhebat adalah santet yang menggunakan kodam, yaitu santet yang berwujud orang utan, sedangkan santet yang memakai paku, jarum, pasir, dalam, sak, dan lain sebagainya hanyalah santet kecil-kecilan atau santet kelas teri. Dalam satu kesempatan, Gus Maksum pernah didatangi seorang tamu yang mengaku restoran dan hotelnya sering kedatangan kepala tanpa badan. Menurut pengakuannya, kepala itu sering menakut-nakuti pengunjung yang mengakibatkan sepinya pengunjung hotel tersebut. Setelah mendapat keterangan demikian, Gus Maksum menerangkan bahwa santet semacam itu adalah santet yang berasal dari Banten. Melihat gejala ini, beliau turun tangan menangani keluhan ini, dan tidak lama kemudian hotel itu pun kembali ramai seperti semula. Masih banyak lagi pengalaman Gus Maksum mengenai santet. Di antaranya lagi pernah dialaminya ketika menginap di Desa Wiayu, Genteng, Banyuwangi sekitar jam 1:30 malam. Saat beliau hendak beristirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur angsa terbang menuju ke arah pahanya. Dengan sikap tenang, beliau membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api sampai di paha Gus Maksum, cuma tanya, "Banyal tak?" Dalam bahasa Indonesia, bercanda ya? Tak lama kemudian bola api itu pergi dan menghilang di tengah kegelapan malam. Satu lagi, kejadian yang pernah dialaminya ketika bermalam di Desa Keraton Ranggeh. Saat Gus Maksum sedang beristirahat, beliau kedatangan kera jadi-jadian yang berusaha mencekiknya. Tapi usaha itu dibiarkannya beberapa lama. Kemudian baru ditanya oleh Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. Dikutip dari prolog Kiai Haji Dr. Andes Ali Muhsan Musa MSI, buku yang berjudul Gus Maksum, Sosok dan Kiprahnya. Penerbit Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Silahkan like jika kalian suka dan unlike jika kalian tak suka. Jangan lupa komen jika ada hal yang ingin ditanyakan atau saran, dan subscribe jika kalian ingin berlangganan.